3, 2, 1. Hai, ketemu lagi bersama L2C Edu, channel yang bakal membantu kamu memahami materi fisika dan matematika dengan konsep yang mudah dipahami. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Tapi sebelum kita membahas soal-soalnya, ada baiknya kita pahami sedikit tentang konsep dasar yang bakal sering kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama, kita lihat bentuk limit dulu. Ya. Bentuk limitnya akan kita bahas di sini. Pada limit fungsi aljabar itu ada dua, yaitu limit fx untuk x mendekati a dan limit fx untuk x mendekati di tak berhingga. Dari kedua bentuk limit tersebut, ada metode-metode untuk menentukan nilai limitnya. Yang pertama, untuk bentuk limit fx untuk x mendekati a. Untuk bentuk pertama ini, cara yang paling gampang pertama adalah cara substitusi. Jadi, ini tinggal kita substitusikan langsung nilai x-nya. Contoh, tentukan nilai limit dari limit 3x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Di sini kita tinggal substitusikan nilai x mendekati 2 ke nilai x. Jadi 3x dikurang 2 menjadinya 3 kali 2 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Seperti itu. Gampang ya. Coba contoh soal berikutnya. Tentukan nilai dari limit 3x kuadrat ditambah 1 per 2 kurang x untuk x mendekati 1. Kita substitusikan. Maka dapatnya 3 kali 1 dikuadratkan ditambah 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Nah, jika dengan cara substitusi menghasilkan nilai tak terdefinisi. Jadi maksudnya, misalkan ada soal, terus kita substitusikan nilainya seperti tadi, ternyata menghasilkan hasil nilai yang tak terdefinisi. Atau biasa disebut dengan bentuk tak tentu, tak berhingga per tak berhingga, atau 0 per 0, atau banyak lagi. Tapi sekarang kita cuman bahas bentuk yang dua ini ya. Maka cara yang biasa kita gunakan apa? Yaitu dengan cara memfaktorkan. Contoh, tentukan nilai dari limit x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2. Coba kita perhatikan di sini. Kalau seandainya ini kita substitusikan x mendekati 2-nya ke x ini, 2 dikuadratkan 4, 4 dikurang 4 berapa? 0. Di sini 2, 2 dikurang 2, 0, 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu atau nilainya nanti tak terdefinisi. Maka ini tidak bisa kita substitusikan. Ini nggak boleh dibuat hasilnya sama dengan 0, bukan ya. 0 per 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Maka caranya adalah difaktorkan. Kita faktorkan yang bentuk di atas. Maka x kuadrat dikurang 4 itu bisa kita faktorkan menjadi x tambah 2 dikali x kurang 2. Ya, ini bentuk a tambah b kali a kurang b. Bentuknya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat. Ini bentuk seperti kan 4 itu kan 2 kuadrat kan. 2 pangkat 2. Berarti x kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan x tambah 2 dikali x kurang 2. Maka hasilnya di sini ini bisa kita coret. Tuh. Tinggal x kurang 2. X tambah 2, sorry. Nah, ketika udah sampai di x tambah 2 baru kita substitusikan nilai batas limitnya x mendekati 2, 2 di sini ganti sama 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita coba lagi. 5x kuadrat ditambah 9x dikurang 2-nya, kita faktorin menjadi 5x kurang 1, x tambah 2. Ini kita coret lagi. Habis tinggal 5x kurang 1. Memang kebanyakan masalahnya adalah adik-adik itu masih ada yang belum lancar atau bahkan udah lupa cara memfaktorkan ini. Nah, berarti mau nggak mau memang adik-adik harus pelajari lagi bagaimana cara memfaktorkan bentuk-bentuk aljabar ya. Karena itu sangat penting sekali dalam pelajaran limit fungsi aljabar karena kita akan sering menggunakan
cara-cara memfaktorkan di sini. Oke, kita lanjut. Maka tinggal di sini 5x kurang 1. Tinggal kita substitusikan. Maka min 2-nya ini kita substitusikannya ke situ ya. Maka 5 kali min 2, min 10 dikurang 1 sama dengan min 11. Kita lanjut. Ada lagi metode yang dikalikan dengan sekawan. Jika bentuk soal mempunyai bentuk akar. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari limit 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8 untuk X mendekati 4. Di sini kalau kita substitusikan lagi, nih 4 dikurang 4, 0. X dikurang akar 6X kurang 8, kita ke sininya dulu. 6 kali 4, 24. 24 dikurang 8 itu adalah 16. Akar 16 sama dengan 4, maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jadinya 0 per 0 lagi. Maka ini harus kita kalikan dengan bentuk sekawan. Kenapa? Karena di sini ada tanda akar. Apa itu bentuk sekawan? Bentuk sekawan adalah bentuk yang sama dengan fungsi yang memiliki tanda akar, tetapi dia kalau di sini pengurangan, di sininya penjumlahan. Kalau di sini ditambah, maka di sini dikurang. Ya, jadi ini bentuk yang sama ini namanya adalah sekawan dari itu. Tinggal kita kalikan yang di atas, 4 dikurang X dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 dibagi dengan, nah bentuk ini, coba perhatikan, kita hapus dulu yang tadi. Oke, bentuk yang ini, lihat, ini adalah A dikurang B, kita misalkan itu A ini B, A tambah B. Berarti ini kan adalah bentuk A dikurang B dikali A tambah B. Nah, dalam aljabar A dikurang B dikali A tambah B adalah A kuadrat ini dikurang dengan B dikuadrat. Nah, akar 6X dikurang 8 dikuadratkan kan sama saja dengan menghilangkan akar. Maka di sini tinggal 6X kurang 8. Bisa dipahami ya. Lanjut. Kita buka kurung ini bawah. Negatif 6X. Negatif kali negatif 8 sama dengan plus 8. Kita lanjut. Kita faktorkan yang di bawah. Jadi faktor dari X kuadrat dikurang 6X tambah 8 adalah X kurang 4 dikali X kurang 2. Nah, sampai di sini coba perhatiin. Ini 4 dikurang X, di sini X kurang 4. Ini belum bisa kita coret ya. Maka caranya yang 4 dikurang X itu kita balik ke ini menjadi negatif X dikurang 4. Karena kalau ini kita buka kurung, ini menjadi min kali X, min kali min 4 sama dengan 4. Jadi ini kita balik, lalu kasih min ya. Maka di sini sudah bisa kita coret si X dikurang 4-nya ya. Ini kita coret, udah bisa habis. Tuh, coret. Tinggal 4 tinggal negatif X tambah 6 X akar 6X dikurang 8 ini per X kurang 2. Baru tinggal kita substitusikan di sini. Kita ke sininya dulu. Substitusikan nilai X mendekati 4-nya. 6 kali 4 24 dikurang 8 adalah 16. Akar 16 adalah 4. 4 ditambah 4, 8. Di sini ada negatif, berarti di atas ini adalah negatif 8. Yang di bawah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka negatif 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Oke. Saya lanjut nomor 2. Bentuk limit fx untuk X mendekati tak berhingga. Nah, biasanya ini kita kerjakan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Contoh, tentukan nilai dari limit segitu. Nah, perhatikan soalnya di sini kita punya variabel x kuadrat, x kuadrat dan 7x. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka semua masing-masing suku kita bagi dengan x kuadrat. Ini dibagi x kuadrat, itu dibagi x kuadrat, itu dibagi x kuadrat dan seterusnya. Seperti itu. X kuadratnya habis. Nah, yang ini X dibagi X kuadrat, tinggal habis X-nya 1, tinggal X kan. Nah, 6 dibagi X, X-nya tadi mendekati tak berhingga. Berarti 6 dibagi tak berhingga sama dengan 0. Ya kan, tak berhingga itu nilainya ya tak berhingga. Bisa juta gitu. Makin besar nilai ininya kan hasilnya mendekati 0. Ya, mendekati 0. Di sini 1 dibagi ini ya tak berhingga dikuadratin ya makin tak berhingga kan. Maka kalau 1 dibagi tak berhingga, maka hasilnya adalah
Nah, di sini kita coret lagi X kuadratnya habis tinggal 2. Maka nilai limitnya adalah 4/2 sama dengan 2. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di soal video-video selanjutnya.